Hari Anak Misioner pada setiap tahunnya jatuh pada hari Minggu pertama di bulan Januari. Pada tahun 2023 ini, Hari Anak Misioner dirayakan secara festival pada hari Sabtu, 7 Januari 2023. Kemudian akan dirayakan secara keimanan melalui misa Hari Anak Misioner yang dipimpin oleh Uskup Denpasar, Monsinyur Sylvester San, pada hari Minggu 8 Januari 2023. Pastor Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar, Romo Herman Yosef Babey menjelaskan bahwa perayaan Hari Anak Misioner sedunia tidak terlepas dari keberadaan Serikat Kerasulan Anak Misioner. Jadi Hari Anak Misioner itu sebetulnya dalam Gereja Katolik itu salah satu wadah untuk pembinaan anak-anak, tidak hanya iman tetapi juga kepribadian mereka, itu diberi nama SEKAMI. Serikat Kerasulan Anak Misioner, dan ini boleh dibilang adalah wadah resmi dalam Gereja Katolik tingkat dunia menjadi organisasi anak-anak karena ada struktur dan kepengurusan, dan ini pusatnya di Vatikan di Roma. Jadi apa yang terjadi dalam kegiatan ini, anak-anak dididik, dibina, diajarkan untuk sejak kecil itu harus menghormati perbedaan dalam agama, budaya dan seterusnya, supaya kita harapkan anak-anak ketika dia menjadi remaja, dia orang muda, jadi dewasa, dia benar-benar hadir sebagai seorang Katolik yang menerima berbagai macam perbedaan di tingkat masyarakat maupun juga di tingkat iman atau agama. Itu kira-kira berhubung dengan Hari Anak Misioner. Dan SEKAMI ini itu didirikan oleh seorang uskup namanya Monsinyur Charles de Forbin Jensen, itu di Keuskupan Nancy, Perancis pada 180 tahun yang lalu. Waktu itu ada situasi sulit karena perang di daratan Cina, dan Bapak Uskup ini selaku pimpinan Gereja Katolik di wilayah itu berpikir bagaimana menolong anak-anak di daratan Cina yang tidak bisa makan, minum, tidak bisa sekolah, yang kehilangan orang tuanya. Maka Bapak Uskup ini mengumpulkan anak-anak Katolik di sekitar rumah keuskupan, lalu mereka berdoa, mereka mengumpulkan derma, hasilnya mereka kirim ke daratan Cina untuk membantu anak-anak di sana. Nah, kegiatan ini cikal bakal berdirinya SEKAMI yang sekarang tahun ini 2023 berusia ke 180 tahun. Pimpinan Gereja Katolik yang terletak di Jalan Tukat Musi nomor 1 di Renon Denpasar ini mengimbuhkan bahwa SEKAMI saat ini menjadi wadah resmi bagi pengembangan secara iman dan kepribadian anak-anak. SEKAMI dunia berpusat di Kota Suci Vatikan dan ada di setiap gereja Katolik di seluruh dunia. Setelah jeda perayaan selama pandemi COVID-19, pada tahun 2023 ini, Hari Anak Misioner sedunia digelar kembali meriah. Untuk hari pertama berkonsep festival ini, kegiatan diisi dengan berbagai macam perlombaan dalam bazar anak-anak. Perlombaan tersebut mulai dari lomba mewarnai gambar anak dan pohon Natal, membuat mozaik pohon Natal, lomba gerak dan lagu, serta pop singer. Anak-anak yang terlibat pun berasal dari komponen SEKAMI dari dalam lingkungan Katedral Denpasar dan gereja Katolik lain di wilayah Bali. Selain anak-anak, ada pula ajang untuk orang dewasa yang pesertanya juga berasal dari berbagai lingkungan dan juga gereja Katolik di Bali. Di samping perlombaan terdapat pula sedikitnya 50 stand UMKM yang didominasi sektor kuliner. Menariknya, stand kuliner di basement dan juga outdoor gereja Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar ini datang dari berbagai kalangan baik suku, agama dan juga ras. Bazar ini juga disertai dengan stand-stand kuliner yang dilakukan oleh baik umat gereja katedral maupun juga umat yang lainnya. Yang kita tahu bahwa Indonesia sementara digalakkan dengan UKM, dan yang hadir ini mereka yang datang dari berbagai macam agama, dan kita tidak membedakan agama, suku dan ras. Yang penting bahwa semua ambil bagian untuk menghadirkan sesuatu yang mereka miliki, dan orang datang dengan kupon membeli dan seterusnya. Jadi ini benar-benar sesuatu yang membanggakan kita. Kita mau benar-benar lewat kegiatan ini kita selalu ada dalam kebersamaan dan tidak dalam
lihat yang lain lebih hebat, yang lain lebih jelek dan sebagainya. Sementara itu, Romo Babe juga berpesan kepada anak-anak Katolik para calon-calon bintang misioner. Pastor Paroki Katedral Denpasar ini menekankan bahwa pentingnya membekali diri dengan keimanan dan juga baik sejak dini. Apabila seseorang imannya baik, tentu ia tidak akan terlihat perbedaan sebagai hambatan dan hal yang harus dipertentangkan. Salah satu faktor yang harus benar-benar diperhatikan untuk persoalan ini adalah perkembangan teknologi media sosial. Anak-anak masa kini sejak dini sudah bersentuhan dengan jejaring maya. Baik dan buruknya akan diserap tanpa filtrasi oleh generasi belia. Oleh sebab itu, Romo Babe mengingatkan bahwa bijak dalam bermedia sosial sangat penting lantaran ini menjadi tantangan berat bagi para calon bintang misioner dewasa ini. Jadi tidak begitu mudah anak-anak mau menjadi bintang misioner yang menghadirkan diri untuk menghargai hidup banyak orang lain, sebab kita tahu yang paling pesat kemajuan sekarang adalah teknologi. Media sosial ini menjadi tantangan yang sangat berat karena ketika seorang anak setiap hari dia hanya menekuni media sosial, dia akan lupa dengan yang lain. Ini yang kita mau benar-benar tantangan yang berat ini pelan-pelan memotivasi anak-anak memanfaatkan media sosial secara tepat. Kan kita juga tahu bahwa di media sosial itu ada begitu banyak konten yang kadang-kadang bisa membuat orang bisa berantem satu sama lain. Kita mau dari anak-anak sejak awal itu benar-benar melihat ini sebagai tantangan yang harus dihadapi dan pelan-pelan anak-anak dimotivasi untuk menghargai situasi hidup dalam keberagaman. Harapannya semoga dengan kegiatan ini anak-anak kita yang notabene adalah masa depan kehidupan masyarakat dan juga kehidupan di tengah dunia ini untuk pelan-pelan mereka membekali diri dengan iman yang baik. Kalau seorang benar-benar iman yang baik, dia akan menghargai yang lain dan tidak melihat perbedaan sebagai hal yang harus dipertentangkan. Jadi kita harapkan anak-anak benar-benar jadi bintang misioner yang membawa misi perdamaian di tengah dunia. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.